Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita kembali mengikuti PJJ. Kita masuk di tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa Bapa kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kalau pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai beberapa penyakit yang berhubungan dengan alat pernapasan manusia. Nah, hari ini kita masih melanjutkan beberapa penyakit yang bisa mengganggu alat pernapasan manusia. Nah, anak-anak boleh perhatikan gambar. Ini adalah seorang anak ya bernama Dani. Dia mengikuti lomba. Nah, saat lomba dia menderita asma sehingga dia mudah sesak napas. Nah, untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Nah, anak-anak masih ingat kan kemarin kita sudah membahas mengenai penyakit pernapasan, salah satunya ada asma. Asma itu adalah penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Nah, organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, kemudian ke tenggorokan dan paru-paru. Nah, setiap organ pernapasan tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup yang tidak sehat, bisa karena virus, bakteri, ataupun kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, beberapa penyakit yang akan kita bahas hari ini ada 3, lanjutan dari yang kemarin, yaitu yang pertama emfisema, kemudian yang kedua kanker paru-paru, dan yang ketiga itu adalah tuberkulosis atau TBC. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah emfisema. Emfisema ini adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus. Nah, di mana paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Nah, anak-anak boleh perhatikan, ini adalah alveolus yang normal. Kalau kamu masih ingat, alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dan CO2. Nah, kalau dia sudah terkena emfisema, jadi alveolusnya itu dan bronchiolusnya itu seperti merapat ya, jadi dia membesar. Sehingga di sini akan sulit terjadi pertukaran CO2 dan oksigen. Gejalanya apa? Nah, si penderita mengalami sesak napas yang hebat. Penyebabnya karena polusi udara, bisa karena zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, jadi si perokok berpotensi untuk terkena penyakit emfisema. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Yaitu kita minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Nah, kemudian yang kedua adalah kanker paru-paru. Ini adalah penyakit kronis ya, yang namanya kanker itu pasti kronis. Kalau tidak kita segera obati. Nah, anak-anak boleh perhatikan, ini adalah perbandingan antara gambar paru-paru yang sehat ya, masih ini segar, masih merah, masih nampak pembuluh-pembuluh darahnya di sini. Sementara ini adalah gambar paru-paru yang sudah terkena kanker ya. Nah, biasanya orang-orang yang cenderung suka merokok itu gampang sekali terkena kanker paru-paru ya. Ini masih perbandingan antara paru-paru yang sehat dan paru-paru yang sudah terkena penyakit. Nah, kanker paru-paru itu terbagi lagi menjadi beberapa stadium. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4 berdasarkan tingkat keparahannya. Kanker paru-paru itu bisa terjadi karena bisa zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Kanker paru-paru itu pertumbuhan sel-sel paru-parunya tidak terkendali sehingga dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Kemudian gejalanya apa? Gejalanya adalah batuk secara terus-menerus hingga menjadi batuknya berdarah,
Kemudian berat badannya menurun dan nyeri di dada. Bagaimana pengobatan yang dilakukan adalah tentu saja konsultasi ke dokter dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian tuberkulosis atau TBC. Nah, ini juga ada gambar perbandingan antara paru-paru yang normal, yang sehat, dan paru-paru yang sudah terinfeksi TBC. Nah, tuberkulosis ini adalah penyakit pada paru-paru manusia yang bisa terjadi karena infeksi bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, lihat di sini ya perbandingan alveolusnya. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, bisa menyebabkan sel pada paru-paru ini menjadi mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Gejalanya adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah, kemudian demam, keringat di malam hari, dan berat badan yang menurun. Pengobatan penyakit ini adalah dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep yang dianjurkan oleh dokter. Nah, anak-anak, kebiasaan hidup sehat, kehidupan yang sehat bisa meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik seperti pada gambar. Anak-anak ikut menari. Nah, ini adalah latihan-latihan fisik yang bisa menambah kebugaran tubuh. Latihan fisik tidak hanya dilakukan hanya dengan olahraga, tapi juga bisa dilakukan dengan menari. Nah, properti tari adalah salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian Nusantara itu menggunakan properti tari. Nah, misalkan beberapa contoh tarian daerah berikut ini. Tari piring itu pasti propertinya adalah piring yang digunakan. Kemudian ada tari payung menggunakan properti payung. Kemudian ada tarian daerah tari serimpi. Ini menggunakan propertinya adalah selendang. Kemudian ada tari jangger, yang ini propertinya adalah kipas. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan kepada anak-anak, penjelasan singkat Ibu dapat mudah dipahami dan anak-anak boleh menambah wawasan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.